Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksar Rizkiawan, NIM T2019-01036, kelas A2 TEM, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang alat terapi nebulizer. Sebelum itu kita lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Yang pertama Antika Priliani, yang kedua Angelika Karirik, dan yang ketiga Ahmad Fadila. Baik, langsung saja kita masuk pada materi makalah alat terapi nebulizer. Langsung saja pada bab 2 pembahasan. A. Definisi alat nebulizer. Nebulizer merupakan suatu alat pengobatan dengan cara pemberian obat-obatan dengan penghirupan. Setelah obat-obatan tersebut terlebih dahulu dipecahkan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil melalui cara aerosol atau humidifikasi. Nebulizer umumnya digunakan sebagai pengobatan asma kronis, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Selain untuk pengobatan asma, alat ini juga dapat digunakan untuk penderita penyakit paru, obstruksi kronis atau PPOK, infeksi paru, dan reaksi alergi berat. Tujuan teknik ini adalah untuk mendapatkan pengaturan nafas yang lebih baik dari yang awalnya sesak, yaitu pernafasan yang cepat dan dangkal agar menjadi ekspirasi yang memanjang dengan pernapasan yang lebih lambat dan dalam. Selain itu tujuannya untuk mengeluarkan sekresi yang tertahan, serta berguna juga untuk melatih ekspektorasi dan memperkuat otot ekstremiti. Ada 3 jenis nebulizer yang perlu kita kenali berikut kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, jet nebulizers. Merupakan jenis nebulizer yang dilengkapi kompresor dan cenderung memiliki suara berisik serta sulit untuk dibersihkan. Yang kedua, ultrasonic nebulizer. Merupakan nebulizer generasi terbaru yang mengandalkan getaran suara berfrekuensi tinggi untuk mengubah cairan obat menjadi uap. Dibandingkan dengan jet nebulizer, ultrasonic nebulizer memiliki suara yang lebih tenang, serta beratnya lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana, karena ada yang terbentuk genggam. Dan yang terakhir, mesh nebulizer. Ini merupakan jenis nebulizer berteknologi tinggi, yang menggunakan micropump untuk menghasilkan aerosol. Mesh nebulizer dianggap paling efisien, tidak bising, dan bisa menghasilkan uap yang lebih halus dibandingkan jenis nebulizer lainnya. B. Spesifikasi alat nebulizer. Yang pertama, nebulizer Omron NE C801. Nebulizer Omron NE C801 merupakan alat nebulizer kompresor atau biasa dikenal alat uap. Alat terapi ini efektif untuk mengobati gangguan pernafasan seperti asma PPOK, emfisema atau fibrosis kistik, batuk, alergi, dan gangguan pernafasan lainnya. Alat ini mempunyai berbagai fitur, yaitu alat bantu pernapasan, model baru, mudah disterilisasi, kompak, ringan, cocok untuk dibawa selama berpergian, laju nebulasi kurang lebih 0,3 mili per menit, dan yang terakhir power listrik AC adaptor. Spesifikasi nebulizer Omron NE C801 yaitu model C801, ukuran L lebar L kali W kali H cm, atau 20 kali 20 kali 12. Kapasitas tempat obat 2 mili minimum, 7 mili maksimum dengan VVT teknologi. Laju nebulizer 0,3 mili per menit. Tipe mesin kompresor nebulizer with low noise. Yang kedua, nebulizer Omron NE C28 merupakan alat nebulizer kompresor atau biasa dikenal sebagai alat uap. Alat terapi ini efektif untuk mengobati gangguan pernapasan seperti asma PPOK,
emfisema dan fibrosis kistik, batuk, alergi, dan gangguan pernapasan lainnya. Alat ini juga mempunyai berbagai fitur, yaitu piston kompresor berkualitas tinggi, praktis mudah digunakan untuk dan dibersihkan, teknologi VVT terbaik. Kemudian mempunyai spesifikasi yaitu tipe nebulizer kompresor tanpa pemanasan, listrik, model 230 volt, 50 Hz, model 230 volt, dan 60 Hz. Pemakaian daya 138, laju nebulasi 0,4 mili per minimum tanpa menggunakan cap. Ukuran partikel 5 mmd. Kapasitas tempat obat maksimal 7 mili. Jumlah obat optimal 2,2 sampai 7 mili. Suhu dan kelembapan 10 Celcius sampai 40 Celcius. 30% sampai 85% RH pemakaian. Suhu dan kelembapan kurang minus 20 Celcius, minus 60 Celcius 10% sampai 95% RH penyimpanan. Ukuran alat 186 mm L kali 180 mm T dan 216 mm D. Yang ketiga, nebulizer Omron NE-C30 merupakan alat yang digunakan untuk terapi gangguan pernafasan, dapat meringankan asma, batuk, berdahak, dan sumbatan cairan kental pada saluran pernapasan atas. Alat ini juga mempunyai fitur yaitu laju nebulasi tinggi 0,3 mili per menit, cocok untuk traveling, power listrik dan baterai, kapasitas tempat obat 2-7 mili. Spesifikasi alat tersebut ialah nama produk Omron Nebulizer NE-C30, kode NE-C30, ukuran L kali W kali H 22 kali 12 kali 17. Jenis alat bantu kesehatan, merek Omron. Dan yang terakhir, ada alat Philips Repicronis Nebulizer, yang merupakan suatu alat tipe nebulizer dari merek ternama Philips. Dengan tampilan yang elegan, alat ini sudah pasti berkualitas tinggi dan dengan harga ekonomis. Philips Repicronis Nebulizer memiliki banyak keunggulan, antara lain yaitu yang pertama efektivitas tinggi, yang kedua efisiensi, waktu hanya butuh 6 menit dalam pemakaian, yang ketiga praktis, dan yang keempat harga terjangkau. Untuk spesifikasi produk ini yaitu dimensi barang 6x7 x 9x3 dikali 3x8 inch. Berat 1,7 kg, level kebisingan 60+/4 dBA. Dan yang terakhir, mode operasi intermittent 30 menit on per 30 menit off. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan-rekan anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antika Priliani dengan NIM T 2019-01041. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan tentang makalah alat terapi nebulizer. Pada bagian C, letak atau fungsi alat nebulizer. Fungsi alat nebulizer. Nebulizer adalah alat mesin yang mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Fungsi nebulizer adalah untuk melegakan saluran napas yang menyempit. Nebulizer terdiri dari mesin kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis yang menghubungkan kompresor udara ke wadah obat. Di atas wadah obat terdapat corong atau masker yang akan digunakan untuk menghirup kabut. Ada dua versi daya nebulizer, yaitu menggunakan listrik dan menggunakan baterai. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui cara memilih jenis nebulizer yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Alat ini umum digunakan sebagai terapi pengobatan penyakit pernapasan kronis baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Ini karena dibanding dengan inhaler, uap yang dihasilkan nebulizer amat sangat kecil sehingga obat akan bisa lebih cepat meresap ke bagian paru yang ditargetkan. D. Teori yang mendukung penyakit yang bisa diatasi dengan nebulizer. Berikut adalah daftar penyakit yang dapat diatasi dengan pemakaian nebulizer. Yang pertama, asma. Asma adalah kondisi di mana saluran pernapasan menyempit dan membengkak serta memproduksi lendir berlebih. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah pernapasan yang menyebabkan seseorang sulit karena tersumbatnya saluran udara di paru-paru. Yang ketiga, pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru alveolus meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini seringkali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Yang keempat, bronkiktasis. Bronkiktasis adalah kondisi yang ditandai dengan saluran napas yang luka dan meradang. Kondisi ini membuat saluran napas dipenuhi lendir kental yang meningkatkan risiko infeksi bakteri. Yang kelima, bronkiolitis. Bronkiolitis adalah peradangan yang membengkakkan saluran udara kecil bronkiolus akibat infeksi virus. Yang keenam, fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah penyakit genetik yang menyerang kemampuan tubuh mengendalikan gerakan garam dan air di antara sel. Akibatnya terbentuklah lendir yang sangat kental di paru-paru dan sistem pencernaan. Yang ketujuh, sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada area hidung dan sinus. Menurut berbagai laporan, nebulizer tipe ultrasonik cukup ampuh mengurangi gejala-gejala sinusitis, seperti hidung tersumbat atau nyeri di area hidung dan wajah. Alat ini bahkan disebutkan mampu mengatasi infeksi bakteri pada 76% pasien yang diberikan obat antibiotik lewat mesin uap ini. B. Efek samping dari penggunaan nebulizer. Umumnya, efek samping dari pemakaian nebulizer tergantung pada cairan obat sesak napas yang digunakan. Penggunaan obat bronkodilator, misalnya, mungkin akan menyebabkan efek samping tertentu, menurut NHS. Berikut adalah beberapa efek dari pemakaian bronkodilator. Yang pertama, tangan gemetar. Yang kedua, sakit kepala. Ketiga, jantung tidak beraturan. Keempat, kram otot. Kemudian mual, mulut kering, batuk, dan diare. Lain dengan selin atau larutan garam steril, jenis obat lain yang biasa dipakai dengan alat ini. Beberapa efek samping yang biasanya muncul akibat pemakaian selin dengan nebulizer adalah batuk bertambah parah, sakit tenggorokan, dan rasa sesak di bagian dada. Selanjutnya, prinsip kerja alat nebulizer. Cara kerja nebulizer adalah dengan penguapan, jadi obat-obatannya diracik berupa cairan, dimasukkan ke tabungnya, lalu dengan bantuan listrik menghasilkan uap yang dihirup dengan masker khusus. Tidak ada bau apa-apa, jadi rasanya seperti bernapas biasa. Dari situ Anda akan menghirup obat Anda. Obat yang dihantarkan oleh nebulizer akan diserap perlahan, dan Anda mungkin harus duduk diam selama 10-15 menit. Nebulizer lebih sering digunakan dalam serangan asma dan PPOK karena alat ini tidak memerlukan teknik pernapasan yang rumit. Pasalnya saat menggunakan inhaler, Anda perlu mengambil napas dalam terlebih dulu sebelum menyemprotkan obat.
Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan anggota dari kelompok saya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Cara pengoperasian alat nebulizer. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir untuk mencegah kuman ikut masuk ke dalam paru-paru lewat tangan yang menyentuh alat. Yang kedua, menyiapkan obat yang akan digunakan. Yang ketiga, menambahkan cairan salin jika diperlukan dan diresepi oleh dokter. Yang keempat, hubungkan wadah obat ke mesin dan juga masker ke bagian atas wadah. Yang kelima, pasang masker di wajah hingga menutupi hidung dan mulut. Yang keenam, hidupkan mesin kemudian tarik napas dengan hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Yang terakhir, Anda bisa mengakhiri saat tidak ada lagi uap yang keluar. Ini tandanya obat sudah habis. Pemeliharaan alat nebulizer. Yang pertama, setelah digunakan harus dibersihkan pada bagian masker dan wadah obat dengan air yang mengalir dan diusahakan air yang hangat. Keringkan menggunakan lap bersih hingga kering total. Simpan di tempat yang steril dan tidak lembab. Guna memaksimalkan perawatan, setiap 3 hari sekali kita harus merendam komponen-komponen nebulizer di dalam air hangat yang telah dicampur dengan cuka dan didiamkan selama 1 jam lalu diangkat dan dikeringkan. Yang terakhir, ganti selang secara berkala guna menghindari infeksi kuman yang mungkin bersarang di dalamnya. Lanjut ke troubleshoot alat. Berikut beberapa permasalahan yang sering terjadi pada alat nebulizer, yaitu lampu daya tidak menyala yang disebabkan oleh sambungan kabel tidak terpasang dengan baik. Maka solusinya, periksa sambungan kabel. Terus, unit tidak dapat melakukan nebulizer. Ada beberapa penyebabnya, misalnya air di bawah level batas, yang solusinya itu kita harus mengisi sampai di level batasnya. Terus, cangkir obat terpasang dengan benar atau tidak, kita dapat melihatnya kembali dan memperbaiki jika salah. Penutupan yang terbuka, jika terbuka kita harus menutupnya. Terus jumlah obat yang terlalu banyak berarti kita harus mengurangi maksimal 150 ml. Untuk volume nebulasi rendah berarti jumlah obat yang dimasukkan terlalu sedikit sehingga kita harus menambahkan minimal 5 ml. Terus cangkir obat yang rusak berarti kita harus menggantinya dengan yang baru.